Ya. kami berkolaborasi atau kami mengampu posyandu mawar di sekitar lingkungan kami. Oke. Ya, letaknya berdekatan, connecting. Nah, jadi kita bisa membantu juga posyandu lebih aktif men-screening pasien-pasien atau anak-anak yang stunting lebih cepat ya di sekitar wilayah RSUD Cibinong tentunya. Kami di Rumah Sakit Cibinong membuat tempat penitipan anak buat karyawan Untuk supaya karyawan kami juga bisa melaksanakan ASI eksklusif 6 bulan. Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun Talks. Kali ini kita akan berbincang nih dengan yang sudah hadir di samping saya saat ini, yaitu Direktur RSUD Cibinong, ada Ibu Dr. Yuki. Halo, selamat siang Ibu Selamat Dokter. siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat siang, Tribuners. Nah, Tribuners, ini kan stunting nih, kita bicara stunting ya dok ya. Stunting ini kan masih menjadi isu nasional ya, di setiap wilayah ini gencar melakukan penanganan dan menekan angkanya, dan termasuk di Kabupaten Bogor ya dok ya. Betul. Ini kasus stuntingnya itu tahun 2022 itu turun menjadi 9,68% dibanding tahun 2021 yaitu 12,69%. Jadi lebih rendah sekitar 3% ya dok ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih peran dari RSUD Cibinong soal stunting ini, sebenarnya apa sih stunting itu dok? Boleh dijelasin? Ya, stunting yang sedang kekinian gitu ya, sebenarnya memiliki arti kurang lebihnya begini, gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan kekurangan gizi kronis ataupun karena anaknya sering infeksi yang berulang. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi gangguan tumbuh kembang ya dok ya, jadi nggak cuma pertumbuhan yang terlihat fisik aja ya, berarti secara psikis juga. Secara perkembangan mungkin dia ada gangguan motorik, gangguan dan lain-lain, serta psikis ya, betul. Oke, nah tadi kan disebutkan nih kalau misalkan Kabupaten Bogor ini sukses menurunkan sekitar 3% angka stunting ya dok ya. Nah untuk dari peran dari RSUD Cibinong ini, apakah ada program yang dicanangkan dok? Baik, tentunya kami Rumah Sakit Cibinong sebagai rumah sakit rujukan ya di Kabupaten Bogor itu memiliki peran pertama sebagai bagian dari jejaring. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun puskesmas untuk memberikan layanan terintegrasi dan komprehensif. Kami memiliki tim khusus yang menangani stunting, terdiri dari multidisiplin. Kemudian kami juga berperan aktif ya. Pengobatan stunting itu kan tidak hanya pengobatannya, tetapi juga pencegahannya. Ya, jadi kami memberikan edukasi, promosi kesehatan tentang stunting, baik untuk pasien dan keluarga yang berkunjung ataupun ya zaman sekarang ya melalui media sosial dan media lainnya, itu untuk promosi dan preventif. Kemudian kami juga karena rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang cukup lengkap ya, pasien yang datang kami lakukan deteksi dini atau screening ya. Kemudian jika memang ditemukan stunting, kami lakukan penanganan sesuai dengan penyakit yang ada. Banyaknya kalau ke rumah sakit tuh biasanya datangnya pasien stunting dengan penyakit penyerta Mbak, misalnya dengan batuk, kemudian juga dengan lain-lain lah ya. Sehingga kami juga menanganinya penyakit-penyakit penyerta itu. Kemudian juga untuk ibu yang hamil ya, kesehatan ibu dan anak. Kami punya poli kandungan, dokter spesialis dan subspesialis yang tentu berkolaborasi, karena kan stunting dimulai dari ibu hamil, betul. Betul, seperti itu. Kemudian kami juga
punya rumah tumbuh kembang. Langsung Rumah aja nih ya. tumbuh kembang. Ya. Oke, apa itu, Dok? Ini sebuah inovasi dari kami Rumah Sakit Cibinong. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, tidak hanya stunting ya, tapi salah satunya stunting, di mana ruangan rehabilitasi medik itu diberikan suasana yang nyaman gitu, seperti seakan-akan anak sedang bermain, nggak ke rumah sakit gitu. Sehingga tanpa disadari anak-anak enjoy selama jam terapinya, misalnya berapa menit atau sejam, terapi wicara, terapi motorik halus, sensorik, itu ya kayak sedang main-main aja gitu. ya itu. Jadi bentuknya itu seperti taman bermain gitu ya, Bu? Seperti ya? taman bermain, iya. Padahal dia sedang diterapi ya, ada dokternya, rehab medik, kemudian juga ada fisioterapis dan lain-lain. Dan itu satu ruangan besar, Dok? Ya, satu ruangan, ada ruangan-ruangannya khusus ya, terapi sensorik sendiri, terapi wicara, ada anak-anak yang delay speech atau autis mungkin, nah itu juga bisa kami tangani. Jadi yang terhambat tumbuh kembang, dan itu untuk pasien umur berapa, Dok? Mulai dari bayi ya, bayi kan kadang bentuknya sederhana ya, kalau bayi pijat bayi ya, kemudian juga sampai dengan anak usia sekolah itu bisa kami tangani di rumah tumbuh kembang. Dan ini sejalan banget sama yang lagi kita bahas ya, Dok ya, stunting. Betul. Jadi yang stunting juga dirawat atau ditangani di situ ya, Dok? Ya tergantung dengan tadi ya, biasanya yang sudah datang ke rumah sakit kan memiliki penyakit penyerta. Ya kan, kenapa dirujuk? Biasanya kalau dia tidak dengan penyakit penyerta, tentunya di puskesmas ataupun klinik sudah bisa ditangani. Makanya kan Kabupaten Bogor alhamdulillah berhasil ya menurunkan angka stunting karena kolaborasinya luar biasa. Mulai dari dinas kesehatan, kemudian juga lintas sektor dengan dinas-dinas terkait lain. Luar biasa. Jadi bikin pasien anak tuh justru kan biasanya kan momok rumah sakit itu kan kurang menyenangkan buat anak gitu ya. Betul, kasihan ya. Iya, terus dengan adanya inovasi rumah tumbuh kembang ini justru membuat anak yang seharusnya memang mungkin ini kan rehabilitasi juga ya maksudnya. Iya, jadi yang seharusnya rutin gitu ya berarti ya, ada rutin ke rumah sakit, jadi nggak seperti momok menakutkan gitu ya. Seperti itu harapannya. Luar biasa. Dan ini juga tentunya diharapkan bisa menjadi salah satu hal yang bisa menurunkan angka stunting di Bogor lagi ya tahun depannya ya. Dan komplikasinya. Dan komplikasinya. Oke. Nah, Dok, kita balik lagi ke stunting nih. Apakah di tim di RSUD Cibinong ini ada tim yang bergerak buat ngedeteksi setiap anak yang mungkin aja stunting gitu, yang misalkan datang ke rumah-rumah, ke kelurahan-kelurahan? Oh ya, mungkin untuk terjun langsung ke rumah itu kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya tentunya. Tetapi karena kami memiliki tenaga dokter anak, kemudian kandungan dan lain-lain, dan sesuai dengan koordinasi dari dinas kesehatan, kami juga memberikan bantuan edukasi ya kepada puskesmas ataupun klinik gitu. Tapi yang paling penting biasanya tadi ya kami menerima rujukan ataupun deteksi ya, antropometri biasanya ya kita lakukan ya, baik di IGD, pemeriksaan antropometri di IGD ataupun di rawat jalan. Nah, kemudian penanganannya tentu komprehensif, ada dokter anak, ada ahli gizi dan sebagainya ya. Karena multidisiplin tadi ya, Dok ya? Betul. Oke. Nah, tapi apakah RSUD Cibinong ini tahu berapa jumlahnya dan ini tersebar di mana aja sih stuntingnya? Kalau tidak salah kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor itu sudah memiliki sistem untuk awareness ya. Jadi posisi-posisi pasien itu ada di wilayah mana, dan itu selalu kami koordinasi. Gitu sih, kalau jumlah tepatnya mungkin ya saya tidak begitu hafal, tapi sudah bisa terpetakan di Kabupaten Bogor wilayah mana yang masuk kategori misalnya banyak stuntingnya atau tidak ada stunting, seperti itu. Oke, biasanya lingkungan seperti apa sih, Dok, yang banyak anak-anak stuntingnya? Ya, memang kalau secara teori ya faktor yang menyebabkan stunting itu kan banyak ya, tidak hanya kekurangan gizi kronis, tetapi juga misalnya faktor
keluarga, faktor apa istilah sekarang ya, parenting gitu ya, Iya, parenting pola asuh penting. ya, Iya, betul. seperti itu. Jadi memang banyak sekali faktornya, dan pendeteksian lebih awal itu mungkin yang penting ya, Iya, deteksi dini. dan edukasi. Kadang kan ibu hamil tidak teredukasi dengan baik, Iya. sehingga 1000 hari itu ya udah duluan kelewat ya. Iya, benar. Karena kan katanya kan kalau stunting tuh kalau udah lebih dari 2 tahun ya usianya itu hampir tidak bisa disembuhkan. Apa itu benar ya, Dok ya? Ya memang untuk disembuhkan tentu tidak ada ya misalnya zero stunting gitu, enggak ya. Tetapi tadi ya komplikasinya bisa kita tangani. Kemudian bagaimana anak ini mengejar fungsinya ya, fungsi tumbuh kembangnya itu yang harus kita dorong terus seperti itu. Dan mudah-mudahan tadi ya nggak usah nunggu terlambat kan, begitu dari awal kita ketahui langsung diintervensi mulai dari tingkat keluarga ataupun dari dinas kesehatan atau puskesmas terkait, terus kita pantau. Yang penting monitoringnya juga sih. Iya, benar-benar. Nah, kalau penanganan awalnya nih untuk pasien stunting di RSUD Cibinong ini gimana, Dok? Ya, itu tadi kita biasanya saat datang ke rawat jalan, ke poli misalnya, klinik anak, itu anak-anak kita ukur ya antropometrinya. Ada rumusnya lah secara WHO, tinggi badan, berat badan ya kan. Nah, kita evaluasi dari situ. Kemudian juga untuk ibu hamil ya, banyak kan apakah dia sudah kontrol dengan baik sebelumnya, ada yang namanya ANC ya, kontrol kehamilan antenatal care. Jadi itu biasanya kalau misalnya hamil gitu ya, kan harus ada periksanya di bulan keberapa, kemudian yang harus diminum tablet vitamin, tablet tambah darah, iya gitu. Dan bulan keberapa dilakukan USG untuk melihat perkembangan bayi. Tadi stunting itu yang penting adalah pencegahan, deteksi dini dan pencegahan seperti itu. Karena disitulah generasi penerus bangsa kita ya. Iya, betul. Kita kan tentunya pengen generasi penerus kita itu adalah yang berkualitas ya, Dok ya, yang sehat, tumbuh dan kembangnya. Betul. Nah, tadi kan sudah juga dijelaskan soal pemantauan dan pengawasan ya, Dok ya. Nah, sekarang mungkin lebih ke bentuk fisik dari penderita stunting ini kan sebenarnya ketara ya, Dok ya, katanya kan kurus, itu pendek, dan katanya lebih muda daripada usianya gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya idealnya gimana sih, Bu? Kan ada hitung-hitungannya. Iya, ada hitung-hitungannya tuh. Sih, Dok? Kan kita yang awam nggak tahu nih, ini anak kita tuh stunting atau emang awet muda aja nih. Iya, gitu betul. Jadi ada indeks namanya, ada status gizi, indeks antropometrinya. Jadi ada kategorinya berdasarkan WHO, umur 0 sampai 5 tahun, kemudian juga 5 sampai dengan 18 tahun. Seperti itu ada kategorinya, Mbak. Kita hitung tinggi badan dibandingkan dengan berat badan. Seperti itu. Dan itu bisa self ini nggak sih, kayak kita yang melakukan hal tersebut, atau emang harus ke fasilitas kesehatan? Sebenarnya itu bisa, makanya pentingnya edukasi ya. Jadi ibu hamil diberikan edukasi, kemudian ibu-ibu yang punya anak bayi dan lain-lain. Nah, itu pentingnya posyandu. Nah, ya kan, posyandu. Dan uniknya lagi nih, dari Rumah Sakit Cibinong, kami berkolaborasi atau kami mengampu posyandu mawar di sekitar lingkungan kami. Ya, letaknya berdekatan, connecting. Nah, jadi kita bisa membantu juga posyandu lebih aktif men-screening pasien-pasien atau anak-anak yang stunting lebih cepat ya, di sekitar wilayah RSUD Cibinong tentunya. Berkolaborasi dengan kelurahan, kemudian juga Dharma Wanita dan PKK. Ibu-ibu PKK tuh keren-keren loh, keren banget. Karena seperti yang kita ketahui kan, peran ibu kan luar biasa. Iya, jadi kalau ibunya cerdas ya kan, anaknya juga insya Allah cerdas gitu lah. Iya, benar-benar. Ya kan? Jadi kolaborasi ini kan jadi bisa menjangkau lebih lebih dalam mungkin ya ke masyarakat. Apalagi kan ibu-ibu PKK yang
apa namanya yang sehari-harinya mungkin ngerumpi, jadi rumpiannya juga apa namanya bermanfaat gitu Berfaedah ya, ya kalau anak berfaedah sekarang ya. gitu ya. Rumpi tentang pentingnya apa namanya pencegahan stunting gitu Betul, ya, Dok, pemberian ya. protein, Pemberian protein. seperti itu. Nah, bicara soal pemberian protein nih, Dok. Kan banyak yang apa namanya masih salah kaprah gitu, masih yang ngasih susu katanya gitu kan ke yang anak-anak yang mungkin stunting gitu ya. Sebenarnya kan bukan itu ya, Dok ya. Apa sih emang yang harus dikasih gitu Ya. buat mencegah ini proteinnya? Tentunya pengetahuan gizi ya bagi ibu-ibu itu harus terus kita dorong. Kalau ada kampanye stunting itu sebenarnya mudah ya, pemberian telur. Telur itu adalah protein yang paling ekonomis dan bisa Iya, didapatkan benar. di mana saja. Kadang tuh takut ya orang tua ngasih telur, wah nanti tiap hari makan telur nanti Bisul bisulan. katanya. Ya itu ya seperti itu kan. Yang penting harus diberikan edukasi. Kemudian protein juga ada protein hewani dan protein nabati. Tentunya gizi seimbang itu harus dipahami oleh seorang ibu. Apalagi kalau aduh anaknya susah makan ya, picky eaters ya zaman sekarang. Iya, picky eaters bagaimana Pilih-pilih. cara ya kan pilih-pilih. Nah itu pentingnya kalau memang sudah tidak bisa ya maka harus konsultasi dengan ahli gizi ataupun dokter anak ya. Tapi sebenarnya benar gak sih, Dok, yang soal tadi makan banyak makan telur itu bisa jadi bisul? Ini intermezzo aja. Enggak lah ya. Enggak ya Enggak lah ya. Oke, nah ini Iya. mungkin Tribuners masih banyak kayak ini dan saya juga kan belum ini ya, belum Iya. apa namanya kayak sering ngedengar itu benar nggak sih gitu, belum ngecek Iya. ini sebenarnya gitu. Ternyata aman ya. Mungkin kecuali bagi anak-anak ataupun orang dewasa yang memiliki alergi tertentu. Alergi protein hewani gitu. Ada juga alergi telur ya. Oh, Ya khusus jadi telur aja ada gitu. memang ya kan. Tapi itu juga kan jumlahnya sebenarnya tidak banyak. Nah, makanya pada anak-anak yang misalnya ternyata dia alergi terhadap telur atau terhadap susu kan ada yang namanya Iya. laktosa intoleran. Nah itu tentu perlu konsultasi lebih lanjut supaya ada protein-protein substitusi atau Iya, penggantinya. penggantinya. Iya Oke, gitu. karena harus terpenuhi ya, Tapi tetap jangan aja. digeneralisir makan telur terus jadi bisulan enggak juga ya. Iya. Enggak tuh. Oke. Nah, untuk penanganan tinggi badan katanya kan, sebenarnya seseorang tuh bisa, maksudnya anak tuh bisa dikatakan bebas stunting nggak sih, Dok? Misalkan kayak sudah sembuh gitu dari stunting. Sembuh sih mungkin bukan sembuh ya, tapi kita bisa katakan sudah dapat melewati fase itu ya, atau tumbuh Oke. kembangnya sudah baik. Oh, berarti masih sesuai bisa umur. memungkinkan untuk nambah tingginya, berat badannya. Tambah tinggi secara langsung sih tentu dengan maksudnya gini, dengan rasio dia umur dibandingkan selalu dibandingkan dengan umurnya Iya. kan tinggi badannya gitu. Jadi bisa normal lagi sesuai Ya, dengan umurnya. Ya kita upayakan kan, penelitian menyatakan ada beberapa memang yang bisa. Tetapi tentu tadi ya effortnya juga harus kolaborasi ya. Tetapi kan yang penting tadi ya tidak ada komplikasi ya dalam perjalanan. Tadi kadang anak-anak stunting itu kan juga terkena infeksi berulang. Nah, itu jangan sampai lah. Infeksi itu harus kita cegah juga dengan pola hidup bersih dan sehat ya. PHBS. Jadi selain apa namanya, biar tumbuh kembangnya normal lagi gitu ya, biar nggak terkena infeksi berulang lagi ya. Ya, PHBS itu tetap penting. Oke. Karena kan emang anak stunting itu lebih mudah terkena Betul, infeksi itu ya. kan yang jadi yang harus kita apa namanya, berikan pengertian, juga tidak hanya ngejar semata-mata pengen anak tinggi, no, bukan itu juga ya. Tapi anak itu bisa tumbuh kembang baik begitu ya, mengejar ketinggalannya serta tadi mendapat tercegah atau dari infeksi-infeksi. Oke. Nah, Dok, gizi kurang atau stunting ini juga ya, di Kabupaten Bogor ini kan ada tahun 2021 ada 16.821 anak Tribuners. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, penyebabnya kalau di Kabupaten Bogor? Karena mungkin sanitasi yang kurang baik kah? Ataukah air bersih yang kurang memadai? Atau misalkan air kotor? Atau justru karena gizinya? Multifaktor sih, Mbak. Tidak bisa stunting itu kemudian terjadi hanya karena satu faktor.
ada faktor ibu ya, kemudian juga memang misalnya faktor nutrisi ya, kemudian juga tadi faktor keluarga dan tadi infeksi yang berulang ya, makanya kita harus galakkan selalu PHBS. Dan kemudian yang tidak kalah penting itu adalah ASI eksklusif. Iya betul. Ya. Itu selama 2 tahun ya dok ya sebenarnya ya? Pemerintah mencanangkannya 6 bulan untuk ya, eksklusifnya. Untuk ASI eksklusif. Tetapi banyak juga ya orang tua yang memberikan ASI sampai dengan 2 tahun. Lazimnya seperti itu ya. Tapi pentingnya adalah di 6 bulan ASI eksklusif. Apalagi ibu-ibu yang bekerja tuh, ya kan? Iya. Nah, tantangan tersendirilah. Jadi itu harus benar-benar ilmunya kita pelajari sebagai seorang wanita. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya dok ya soal inovasi di RSUD Cibinong yang katanya punya tempat penitipan anak. Tempat penitipan betul. anak. Itu berarti mendukung ini juga ya program pencegahan stunting yang pemberian ASI eksklusif itu ya dok ya. Secara langsung dan tidak langsung demikian. Jadi Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang sangat mendukung ramah anak, kabupaten layak anak. Termasuk kami di jajaran kesehatan yang namanya dokter, perawat, kemudian tenaga lainnya kerja di rumah sakit itu kan 24 jam by shift ya. Kemudian juga 3 bulan karena keterbatasan tenaga harus masuk. Padahal kita bilang ASI eksklusif 6 bulan. Oleh sebab itu kami di Rumah Sakit Cibinong membuat tempat penitipan anak buat karyawan supaya karyawan kami juga bisa melaksanakan ASI eksklusif 6 bulan. Jangan-jangan kita kemana-mana bilang edukasi awas stunting, awas stunting. Nah, anak kita sendiri nggak keurus. Itu kan tentu kita sebagai ibu harus juga bisa menerapkan hal ini kepada diri kita sendiri walaupun kita nakes ya, seperti itu. Iya, betul-betul. Jadi sejauh ini hanya untuk karyawan ya dok ya? Saat ini untuk karyawan. Tapi ada kemungkinan nggak sih dok kayak penitipan anak ini bisa buat umum gitu? Saat ini sih belum, Mbak. Iya. Tapi kan penitipan anak ini kan macam-macam ya. Ini apakah sesuai atau misalkan sama seperti penitipan anak lainnya? Jadi kayak ada jadwal tidur, mau makan. Gitu. Iya betul. Itu bisa seharian dok? Seharian tergantung shift karyawan kita. Jadi misalnya karyawan ini masuk shift pagi, ya anaknya dititipkan. Nanti dia selesai shift, dia bawa. Gitu. Keren ya. Jadi kan sekarang nggak semua instansi aware ya soal hal ini ya. Jadi kayak banyak ibu-ibu yang justru memilih setelah melahirkan resign karena pengen itu. Justru Bogor jadi kayak biar perempuan ini tetap berdaya, bisa punya profesi, tapi anaknya juga tetap keurus gitu ya dok ya? Iya. Luar biasa. Karena nakes kan juga jumlahnya terbatas ya. Iya. Kalau nanti udah susah-susah sekolah, akhirnya resign, benar. kita juga yang tidak punya sumber dayanya nanti. Iya, betul. Gitu. Nah, tadi kan soal disinggung juga soal picky, pemilih, makannya tuh milih-milih gitu ya. Anak-anak nih. Nah, orang tua yang udah biasa ngasih mie instan kayak gitu-gitu, itu kan sekarang masih banyak ya dok ya, yang asal praktis gitu kan, nugget aja gitu sama nasi gitu kan, nugget nasi, mie, telur gitu aja gitu. Ada tipsnya nggak sih dok biar kayak terpenuhi gitu kebutuhan gizi seimbang anak? Nah itu pentingnya sih, semua kan harus diawali dari tadi ya, ibu-ibu yang cerdas kan gitu ya, tahu bagaimana cara mengolah makanan, mana yang baik, mana yang tidak, itu dulu kan. Memang di zaman serba praktis lebih banyak yang seperti itu ya. Nah, tapi kembali lagi kita adalah ibu yang ingin keluarga kita sehat semuanya. Jadi ya memang butuh kesabaran ekstra dan butuh pengetahuan. Seperti itu. Makanya kami punya tadi rumah tumbuh kembang. Selain itu juga kita punya ahli gizi yang memang menangani ya anak yang sulit makan. Iya, bahkan ini sedikit
spoiler gitu ya. Oke, boleh. Boleh dong ya? Boleh. Penggunaan hipnoterapi, karena kami punya dokter juga ahli jiwa, ya kan? Kadang anak-anak, pernah dengar ya, anak trauma makan sesuatu gitu ya? Iya, Nah, benar. itu kami juga sedang coba mengembangkan Oh, jadi bisa ya hipnoterapi. pakai hipnoterapi biar anak-anak nggak Iya kan? milih-milih makannya gitu. Iya kan, kadang ada ya dengar, Iya. aduh takut sama nasi, aduh takut sama buah ya. Jadi itu untuk menangani yang ada trauma sama makanan gitu ya, Betul. untuk hipnoterapi ini. Iya, kita sedang coba. Tunggu tanggal mainnya. Oke, tunggu tanggal mainnya. Jadi semakin ini ya, apa namanya? Soalnya kan rata-rata paling cuma dikasih sosialisasi atau pengetahuan soal gimana caranya biar makanan lebih menarik Iya, gitu-gitu kan. iya. Sedangkan kan mungkin justru masalahnya bukan di situ, Nah, mungkin justru makanya. karena trauma sama makanan tertentu. Itu memang multifaktor. Dan ini tidak ada bisa. di RSUD tunggu Cibinong. tunggu Oke, tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Di kabupaten berarti baru ada baru Iya. ada di RSUD Cibinong. Semoga seperti itu ya. Oke. Tapi yang penting apapun itu, Ya. karena kami sangat concern ya, sangat concern untuk masalah tumbuh kembang anak, intinya seperti itu. Dan penanganannya tadi ya multidisiplin, tidak hanya spesialis anak, spesialis kandungan, Bahkan ahli spesialis gizi, jiwa juga ya. Jiwa juga, kan penting kan, mengalami kan? Iya. Kita suka lihat kan dalam keseharian kita. Nah, itu Ada kami coba hadir sebagai rumah sakit rujukan untuk memberikan layanan tersebut. Baik, luar biasa sekali ya. Dari yang awalnya kita membahas soal stunting, kita jadi tahu lebih banyak soal justru inovasi dari RSUD Cibinong yang sangat bisa dibilang juga fokus gitu ya terhadap masalah yang lagi happening saat ini gitu ya. Tumbuh kembang Anak dengan ada rumah tumbuh kembang, kemudian juga tempat penitipan anak, jadi suatu terobosan-terobosan, bahkan tadi hipnoterapi coming soon ya. coming soon. Jadi Masih memang digodok. ini yang dibutuhkan gitu ya untuk saat ini, karena kan semakin sekarang tuh bener gak sih Dok, kayak terasa semakin kompleks gitu ya permasalahan kesehatan tuh. Iya, Ya kan? dan kita memang hidup di zaman yang serba cepat ya. Iya. Serba cepat, memang kita dituntut seperti itu ya. Iya benar. Harus sat-sat gitu ya. Nah, itu dia untuk ibu-ibu muda gitu ya, yang tidak punya banyak waktu, ya kita harus punya cara-cara kan. Iya, Ya, benar. seperti Betul. itu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Ibu Dokter Yuki, luar biasa. Terima kasih. Inovasi-inovasi ini semoga juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya, tidak hanya rumah sakit, tapi semua pihak ya dalam memberantas stunting di Indonesia, semakin turun angkanya, bahkan mungkin bisa hilang dari Indonesia ya harapannya. Amin. Oke, terima kasih banyak Dokter Yuki, Terima kasih, terima kasih banyak Mbak. sudah memberi insight juga nih kepada kita tadi Insya soal Allah. salah satunya juga soal apa Semangat. namanya telur tadi yang mungkin jadi orang-orang yang masih banyak berpikir kayak gitu ternyata dicerahkan nih tadi. Oke, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir di studio Tribun News Bogor. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi lain Amin. waktu, atau mungkin Amin. kita datang ke RSUD Cibinong Silakan. buat lihat tempat tumbuh kembangnya, rumah Silakan. tumbuh kembang, dan Bangga. juga lihat penitipan anaknya ya Dok ya. Oke, Dan mungkin boleh membahas tadi banget. yang soal coming soon. Ya, Oke. amin, doakan. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima Dan kasih. Tribuners, Itu dia perbincangan kita pada hari ini. Saksikan terus Tribun Talks lainnya, tentunya dengan pembahasan yang menarik dan juga narasumber yang menarik. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.